Halo sahabat-sahabat sekalian, perkenalkan nama saya Didi Christian Aritonang. Saya adalah seorang guru dan juga dosen bahasa Inggris. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai salah satu topik grammar dalam bahasa Inggris, yaitu dependent and independent clauses. Sebelum saya melanjutkan penjelasan saya meminta kesediaan teman-teman sekalian untuk subscribe, share, dan juga like video saya agar channel ini semakin berkembang dan saya akan semangat untuk tetap produktif menghasilkan video-video sejenis ke depannya yang mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Nah, dependent dan independent clauses kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, ini kurang lebih artinya adalah anak dan induk kalimat. Kenapa ini penting? Ini termasuk topik advance ya dalam bahasa Inggris. Jadi ketika teman-teman membaca jurnal dalam bahasa Inggris, atau kemudian membaca majalah dalam bahasa Inggris, koran dalam bahasa Inggris, membaca novel, keberadaan dependent dan independent clauses ini cukup sering muncul, sehingga saya meyakini pemahaman akan topik ini akan membantu wawasan teman-teman menjadi lebih luas, dan kemampuan teman-teman untuk memahami teks juga akan semakin baik. Nah, kita harus lihat dulu terlebih dahulu, yaitu 3 unsur penting, phrase, clause, dan sentence, frasa, klausa, dan kalimat. Ini penting untuk memahami apa sih dependent clauses dan apa sih independent clauses itu, dan bagaimana keduanya digunakan dalam kalimat. Nah, phrase atau frasa, atau frase ya dalam bahasa Indonesia, itu diartikan sebagai, atau didefinisikan sebagai a group of words that does not contain a subject and a verb. Kelompok kata yang tidak memiliki unsur subjek dan kata kerja. Jadi ketika saya sebut kelompok kata, minimal dia harus ada 2 kata. Ya, 2 kata. 2 kata atau lebih. Tapi sepanjang apapun phrase itu, mau dia 2 kata atau lebih, dia tetap tidak memiliki unsur subjek dan kata kerja. Inilah yang nanti menjadi pembeda antara phrase, klausa dengan sentence atau kalimat. Oke, contoh-contohnya ini sudah saya tampilkan. His history, the house, my parents, a spectacular bicycle kick goal. Ya, jadi his history itu 2 kata, the house juga 2 kata, my parents ini juga 2 kata, kemudian ada a spectacular bicycle kick goal. Lalu kita hitung ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kata. Nah, cukup panjang 5 kata, tapi dia tidak memiliki unsur subjek dan kata kerja. Kemudian kita lihat tingkatan berikutnya, tingkatan yang lebih tinggi, yaitu clause atau klausa. Dia adalah a group of words that contains a subject and a verb. Kelompok kata yang memiliki unsur subjek dan kata kerja. Nah, bedanya dengan phrase sudah jelas ya. Kalau persamaannya pun sudah kita ketahui, sama-sama kelompok kata, hanya saja klausa, dia sudah memiliki unsur subjek dan kata kerja. Klausa ini dibagi menjadi 2 jenis, ya teman-teman. Ada dependent clause dan ada independent clause. Dependent clause kurang lebih bisa kita artikan sebagai anak kalimat, dan independent clause adalah induk kalimat. Nah, dependent clause dan independent clause itu sama-sama memiliki unsur subjek dan kata kerja. Hanya saja dependent clause dia tidak bisa berdiri sendiri, yaitu sesuai dengan namanya depend. Itu kan bergantung ya. Sementara independent clause, independent, kalau kita lihat di kamus artinya merdeka, mandiri, ya makanya ada istilah Independence Day, hari kemerdekaan. Jadi independent clause itu induk kalimat, dia sudah bisa berdiri sendiri. Dengan atau tanpa dependent clause, dia sudah berdiri sendiri. Dia sudah bisa berdiri sendiri. Tapi dependent clause, dia tidak akan bisa berdiri sendiri, dia selalu memerlukan kehadiran independent clause. Lalu tingkatan tertinggi dari 3 unsur ini adalah sentence. Sentence ini a group of words that contains a subject and a verb. Kelompok kata yang memiliki unsur subjek dan kata kerja. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat-lihat persamaan 3 istilah ini sama-sama kelompok kata, sama-sama kumpulan dari kata-kata. Perbedaannya, seperti saya sebutkan tadi, frasa tidak bisa berdiri sendiri karena tidak ada unsur subjek dan verb. Klausa,
ketika dia dependent clause, dia tidak akan bisa berdiri sendiri kendati sudah memiliki unsur subjek dan kata kerja. Tapi independent clause, dia sudah memiliki unsur subjek dan kata kerja, sehingga dia bisa berdiri sendiri. Dengan kata lain, independent clause itu sama dengan kalimat, ya, atau independent clause itu statusnya sudah sama dengan kalimat. Atau saya modifikasi lagi, independent clause itu adalah kalimat. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Tadi kan kita di awal fokus pembahasannya adalah klausa, ya, dependent clause dan independent clauses. Ini terbagi dua tadi, dependent clause saya singkat dengan DC, lalu independent clause saya singkat dengan IC. Ada beberapa ciri, ya, yang membedakan keduanya. Seperti yang sudah kita singgung di awal tadi, dependent clause itu adalah kelompok kata yang punya subjek dan verb. Independent clause juga demikian, kelompok kata yang memiliki subjek dan kata kerja, a subject and a verb. Nah, independent clause, it can stand alone, dia bisa berdiri sendiri, dia bisa mandiri, dengan atau tanpa dependent clause, dia sudah memiliki makna yang utuh. Itu artinya, ya, teman-teman. Nah, sementara dependent clause, anak kalimat, dia tidak bisa berdiri sendiri karena dia memiliki yang disebut dengan subordinate conjunction. Conjunction itu kata hubung, ya. Kata hubung. Jadi subordinate conjunction adalah kata hubung yang selalu ada di dalam satu dependent clause, dan itulah yang membuat dia tidak bisa berdiri sendiri. Yang membuat dia selalu bergantung kepada independent clause atau induk kalimatnya. Nah, ini saya kasih contoh. When I see you smile, I can face the world. Ya, ini adalah satu penggalan lirik lagu dari sebuah band English, ya. When I see you smile, I can face the world. Ini adalah satu kalimat, ya, teman-teman. Ini harus diingat betul. Ini adalah satu kalimat. Satu kalimat, tapi dia terbagi atas dua klausa. Satu dependent clause, dan satu lagi adalah independent clause. When I see you smile, I can face the world. Nah, pertanyaannya adalah, yang manakah dependent clause dan yang manakah independent clause? Kita harus ingat konsepnya. Dependent clause tidak bisa berdiri sendiri, independent clause dia bisa berdiri sendiri. Oke. When I see you smile, ini adalah dependent clause, ya, teman-teman. Subordinate conjunction-nya adalah when, ketika. Sementara I can face the world itu adalah independent clause. Itu adalah induk kalimat yang sudah bisa berdiri sendiri. Caranya untuk membuktikan mana yang bisa berdiri sendiri dan mana yang tidak, itu gampang, ya, teman-teman. Misalnya begini, kita hilangkan salah satu klausa, lalu kita cek apakah dia bisa berdiri sendiri atau tidak. Misalnya, when I see you smile, kemudian saya letakkan titik. Ketika saya melihat kamu tersenyum, titik. Apakah dia bisa berdiri sendiri? Tentu tidak, ya. Ketika saya lihat kamu tersenyum, titik. Nah, tentu ketika kita mendengar kalimat seperti ini, kita akan merasa ini kalimat belum lengkap. Maka dia tidak bisa berdiri sendiri. Berbeda dengan misalnya ketika saya hanya menyisakan I can face the world, saya bisa menghadapi dunia. Ini adalah kalimat atau klausa induk, induk kalimat yang sudah bisa berdiri sendiri. Kenapa? Karena maknanya sudah utuh atau maknanya sudah lengkap. Oke. Ya, jadi ini adalah DC, dependent clause. I can face the world, ini adalah IC, independent clause. Oke, contoh kedua. Although it was raining heavily, he attended the meeting. Oke, kira-kira teman-teman bisa identifikasi yang mana DC dan yang mana IC? Ya, sama, ya, seperti di atas. Although it was raining heavily, ini adalah DC, dependent clause. Kemudian he attended the meeting, ini adalah IC atau independent clause. Kenapa? Caranya sama. Pertama, boleh lihat apakah ada subordinate conjunction. Ada, ya, yaitu although. Although itu artinya meskipun atau walaupun. Meskipun hujan lebat, dia menghadiri pertemuan. Nah, kalau kita hanya menyisakan DC saja, meskipun hujan lebat, titik. Nah, kalimatnya menggantung, teman-teman. Makanya ini disebut dengan dependent clause. He attended the meeting. Dia menghadiri rapat. Titik. Adakah maknanya? Ada. Maka dia disebut sebagai independent clause. Atau dia sudah bisa berposisi sebagai kalimat. Oke, satu hal penting lainnya adalah
kita bisa mengubah susunan ya. Misalnya when I see you smile, I can face the word. Kita bisa ubah susunannya. I can face the word when I see you smile. Independent clause-nya berubah posisi, berada di depan, dan dependent clause-nya berada di belakang. Ini tidak mengubah arti, ya, tidak mengubah makna kalimat. Hanya saja ketika independent clause berada di depan, seperti pada contoh kita kali ini, tidak perlu ada koma di antara dua klausa ini. Bedakan dengan di kalimat sebelumnya. When I see you smile, ada koma, I can face the word. Ya. Hal yang sama juga berlaku untuk kalimat kedua. Although it was raining heavily, ada koma, he attended the meeting. Kita balik susunannya, kita ubah susunannya. He attended the meeting although it was raining heavily. Dia menghadiri pertemuan, dia menghadiri rapat walaupun hujan sedang lebat. Gitu ya, teman-teman. Nah, dependent clause, ciri ketiganya, dia bukanlah kalimat yang lengkap. Ya, jadi ini clear teman-teman ya. Dia bukan kalimat lengkap, makanya dia selalu membutuhkan independent clause. Sementara independent clause itu adalah kalimat lengkap. Dia sudah memiliki makna yang utuh. Nah, mungkin barangkali teman-teman masih bingung subordinate conjunction itu apa-apa saja. Nah, ini adalah contoh-contoh yang lazim ya di dalam bahasa Inggris. Ini adalah contoh-contoh subordinate conjunction. Contoh-contoh kata hubung yang ketika kita temukan di dalam kalimat, berarti dia menunjukkan bahwa di dalam kalimat itu ada dependent clause. Ada anak kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri. Ada as, because, for, since, while, where, bisa juga wherever, when, whenever, before, after, it, whether, that, until, by the time, in case, dan lain-lain. Nah, kita coba latihan ya teman-teman ya. Identify the dependent clause and the independent clause in the sentences below. I eat when I'm upset. Ini adalah satu kata dalam film Kung Fu Panda ya, yang saya petik. I eat when I'm upset. Kira-kira teman-teman tahu yang mana dependent dan yang mana independent clause? Ya, I eat itu adalah independent clause. When I'm upset itu adalah dependent clause. Subordinate conjunction-nya adalah kata when. After John completed the assignment, he went swimming. Ya, ini adalah dependent clause-nya adalah after John completed the assignment, sementara he went swimming adalah independent clause. The coach forced Alvaro to play even though he was still injured. Okay, independent clause, the coach forced Alvaro to play. Kemudian dependent clause-nya adalah even though he was still injured. Will you ask her to come to my office when she arrives? Ini kalimat tanya ya teman-teman. Okay, independent clause-nya yang mana? Dependent clause-nya yang mana? Ya, will you ask her to come to my office? Itu adalah independent clause. When she arrives, itu adalah dependent clause. Before the teacher dismissed the class, he had asked the students to submit the paper. Ya, yang pertama, before the teacher dismissed the class adalah dependent clause. Dan yang kedua, he had asked the students to submit the paper adalah independent clause. I would have prepared myself properly if I had known the test schedule. I would have prepared myself properly, ini adalah independent clause. If I had known the test schedule, ini adalah dependent clause. If adalah subordinate conjunction. Although they were in Florida for more than a week, they never saw an alligator. Oke, kira-kira teman-teman sudah dapat idenya? Yang mana independent? Yang mana dependent? Ya, although they were in Florida for more than a week, ini adalah dependent. They never saw an alligator, ini adalah independent clause. He acted as though he had never met her. He acted, ini adalah independent clause. As though he had never met her, ini adalah dependent clause. As soon as the rain began, the children wanted to go outdoors. Okay, as soon as the rain began, ini adalah dependent clause. The children wanted to go outdoors, ini adalah independent clause. He went to bed because he was sleepy. Ya, he went to bed, ini independent clause. Because he was sleepy, ini adalah dependent clause. Oke, teman-teman, itulah video saya
Mudah-mudahan bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan, boleh sampaikan di kolom komentar. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jangan lupa share, like, dan subscribe video ini agar tetap berkembang. Sampai jumpa.